Lu sadar gak sih, akhir-akhir ini banyak banget tuh orang yang ngebahas tentang nikah muda lah, marriage goals lah. Pasti lu semua gak jarang juga lah ya ngeliat berbagai macam post di sosial media tentang gimana indahnya kehidupan pernikahan. Gara-gara itu mungkin gak sedikit dari lo yang jadi bertanya-tanya, jodoh gue tuh sekarang di mana ya? Atau udah umur segini kok jodoh gue belum kelihatan juga ya? Buat lo yang lagi pacaran, mungkin malah bakalan jadi mulai banding-bandingin hubungan lo dengan orang-orang yang kelihatan bahagia banget dalam pernikahannya. Terus lo mikir, kok pacar gue belum ada tanda-tanda ngajak nikah ya? Belum lagi, kita tinggal di Indonesia men. Bukan hal yang gak wajar buat denger kenyinyiran tetangga atau tante-tante lo yang nyuruh lo buat cepet-cepet nikah. Apalagi lo ya udah masuk usianya aja gitu. Bagi lo yang belum punya pacar, hal ini pasti bikin lo jadi panik. Bahkan mikirin kemungkinan terburuk. Gimana ya kalau ternyata nggak ada yang mau sama gue? Atau gimana ya kalau pacar gue nggak nikahin gue? Nanti tetangga gue bakal bilang apa ya? Saudara gue? Nanti gue malu-maluin keluarga lagi. Kebayang gak sih lo tante-tante lo pas lagi kumpul keluarga terus nanya, calonnya mana? Kapan nih? Gitu. Hah? Oke, sebenarnya kekhawatiran lo tentang jodoh dan pernikahan itu wajar. Buat kebanyakan orang, pernikahan tuh sama seperti menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. Merupakan sebuah pencapaian yang kayaknya sih harus dicapai aja gitu di usia tertentu. Lo sadar gak sih kalau di masyarakat kita, khususnya di Indonesia, ada ekspektasi sosial yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu nikah. Kalau ada orang yang terlambat menikah atau mungkin memutuskan buat nggak nikah, kayak ada stigma negatif aja gitu yang melekat ke diri orang tersebut. Biasanya ya yang ngasih ya orang justru orang-orang di sekitarnya. Ini juga yang membuat pertanyaan, kapan nikah? Jadi kalimat yang umum banget buat ditanyakan. Bahkan nggak jarang nih, seseorang dinilai itu tergantung dia udah nikah atau belum aja gitu. Asli sering banget nggak sih lo lihat komen di sosial media, aduh cantik-cantik udah tua kok belum nikah. Aduh mas, ganteng kok belum nikah, masa nggak nemu calon sih? Dah, hal ini tuh ya suka nggak suka, akhirnya kadang-kadang tuh justru bikin orang jadi buru-buru aja gitu buat nikah. Padahal ya siap juga enggak. Walaupun ya nggak menutup kemungkinan kalau ada orang yang menikah ya karena udah siap. Cuman nggak jarang juga kasus orang-orang sebenarnya nggak siap nikah, tapi ya nikah aja gitu. Kenapa ya daripada dinyinyirin terus kan? Nah, tapi gini, gimana kalau lo yang masih bingung dan cemas soal masa depan lo ini terus rasa penuh ketidakpastian? Yang saat ini mungkin masih single atau yang saat ini udah pacaran tapi pasangan lo tidak menunjukkan tanda-tanda mau komitmen jangka panjang. Nggak jarang hal-hal tersebut kemudian bikin lo jadi overthinking. Lo jadi mikirin terus deh tentang kapan sih lo dapat jodoh, kapan sih lo bakal nikah, dan pertanyaan-pertanyaan lain soal masa depan lo yang penuh ketidakpastian ini. Setelah udah lama mikir, lo nggak dapet kesimpulan apapun, terus malah terjebak aja gitu sama perasaan cemas dan bingung soal masa depan lo. Sampai ya akhirnya lo mengabaikan hal-hal yang seharusnya lo kerjain saat ini. Hal ini juga bahkan bisa ngaruh ke kesehatan lo. Misalnya malah sakit kepala karena pusing mikirin hal-hal tersebut. Terus badan lo jadi gak sehat karena sering kurang tidur akibat kepikiran aja gitu kan malam-malam. Kadang ya lo dihadapkan dengan hal-hal yang gak pasti. Respon pertama kita ya normalnya memang memikirkannya. Masalahnya kadang-kadang kepikirannya tuh berlebihan sampai jadi overthinking. Mungkin lo yang nonton di sini udah pernah langsung ngerasain pusing karena mikirin hal-hal di masa depan. Salah satunya tadi tentang pasangan dan jodoh. Kabar baiknya, gue punya tips yang bisa ngebantu lo buat ngurangin atau bahkan menghilangkan itu loh, kepikiran-kepikiran kayak tadi tuh soal ini gue bakal nikah ya nggak ya? Ini gue bakal nemu orang yang mau sama gue nggak ya? Aduh kalau gue nggak nemu gimana ya? Yang pikiran-pikiran kayak gitu deh. Oke, yang pertama lo bisa mulai dengan refleksi diri. Cari tahu sebenarnya apa sih yang lo cemasin gitu. Takut nggak dapet jodoh. Bener nggak lo takut nggak dapet jodoh? Atau jangan-jangan yang lo takutin tuh yang lain gitu. Jangan-jangan yang lo takutin adalah takut dinyinyirin. Atau takut nggak punya keturunan gitu. Nah harus jelas dulu gitu. Karena kadang-kadang ketika kita takut dengan sebuah hal, terus pikiran kita tuh malah ngasih ide yang sebetulnya bukan solusi yang tepat aja gitu. Kayak masalahnya tadi kan, masalahnya itu cuman takut dinyinyirin ketika lagi kumpul keluarga. Padahal kumpul keluarga cuma setahun sekali gitu. Terus ya udah lu jadi mikir, aduh gue harus buru-buru nikah nih. Nah terus lu nikah dengan orang yang salah. Jadi untuk satu hari pertemuan keluarga lu yang setahun sekali itu, lu mengorbankan 364 hari lu yang lain bersama dengan orang yang salah gitu. Nggak bener kan? Nah makanya yang perlu dilakukan adalah lu cari tahu dulu sebenarnya apa sih yang bener-bener lu takutin. Jangan-jangan ada solusi lain gitu yang lebih mudah dibandingkan solusi yang sekarang lu pikirin. Yang kedua, fokus ke masa sekarang. Nih, gue mau kasih kata-kata yang gue ucapin ke diri gue sendiri kalau gue lagi overthinking. Gue suka bilang gini sama diri gue, cuy kita tuh gak bisa kontrol masa depan,
tapi kita bisa kontrol masa sekarang. Jadi gimana kalau kita fokus ke hal yang bisa kita kontrol aja gitu, daripada masa depan kita ambiar, masa kini kita ambiar gitu. Kalau sekarang kita mikirinnya masa kini, paling nggak, kalaupun masa depan kita ambiar, paling nggak masa kini kita nggak ambiar. Nah, hal itu tuh sering banget gue ucapkan ke diri gue sendiri kalau gue udah mulai overthinking soal masa depan gue. Nah, idenya sebetulnya ini tuh adalah berkaitan banget dengan yang namanya mindfulness. Jadi sebetulnya yang kata-kata gue tadi itu adalah gue tuh lagi berusaha menerapkan mindfulness. Gue fokusin perhatian gue ke masa sekarang, nggak usah menilai apapun. Jadi ya udah gitu kan. Gue berfokus sama progres apa, sama proses apa, sama hal apa yang bisa gue lakukan sekarang. Gue sering banget sih mikir kayak gini. Kayak kalau misalkan gue besok gue tahu gue bakal mengalami hari yang sulit gitu. Terus gue stres dari sekarang. Maka stres gue itu nggak cuma 1 hari besok doang, tapi juga ditambah hari ini. Jadi double kan. Jadi gue pikir ya udahlah, gue tau gue besok bakal stres ya. Sekarang gue have fun aja gitu. Jadi paling nggak gue stresnya cuma 1 hari doang pas besok. Jadi gue berusaha menjalani hidup gue di masa sekarang, bukan menghabiskan waktu gue buat mikirin hal-hal yang akan terjadi di masa depan.